gaya hidup sehat itu sekarang macam-macam ya. Kalau ngelihat, kan lu sebagai guru yoga nih ceritanya. Nah, lu ini nggak dikategorikan sebagai orang yang hidup sehat nggak kalau zaman sekarang? Waduh, itu gimana ya? Ya bisa aja, bisa. Ya, gitu. Karena punya latihan yang rutin buat body ya, gitu. Bisa. Sebenarnya apa sih Bang sehat tuh? Apa? Ya, nggak tahu kok sekarang kan tuh orang tuh fokusnya macam-macam ya. Jadi bisa pokoknya segala sesuatu yang kita lihat di seliwerannya timeline lah ya. Jadi bisa macam-macam kan, bisa kayak makanan yang sehat tuh sekarang lagi diekspos gitu kan. Kalau lagi makan salad, kalau lagi makan susu almond, susu kedelai gitu. Jadi taruh gitu kan. Terus kalau lagi olahraga itu kan diekspos tuh. Nah, lagi couple run, apa run gitu. Pokoknya ada. Terus sekarang kan udah mulai sendiri kan. Jadi ada kan ada aplikasi apa sih tuh yang bikin itu jadi kita seolah-olah ikut lomba bareng-bareng lari gitu kan, ada jadi kita seperti itu bisa, jadi masing-masing mencatat waktunya nanti. Terus ada kayak yang itu kan sepedahan tuh kan, sepeda kemarin sempat naik banget loh harganya. Gitu. Harganya ya yang harga naik sepedanya ya. naik soalnya karena harga diri yang mengendarainya naik juga gitu. Ya gitu, jadi kan sekarang kita ngelihat kan banyak banget ya kesannya kayak milenial zaman sekarang itu butuh stress release yang lebih besar lah gitu ya. Lu sendiri kan pasti ngeliat lah kan, kelas yoga makin banyak kan, penghasilan sendiri itu biasa itu. Tambahan buat lu kan jadi ada gitu. Tapi intinya apa memang segitunya ya gitu. Jadi nggak tahu, pokoknya sekarang katanya sehat itu harus kayak gitu ya yang kita lihat di timeline. Iya. Bisa aja sih, maksudnya dengan makan yang sehat gitu ya, dianggap sudah gaya hidup sehat bisa. Dengan ikut olahraga dianggap sudah termasuk dalam gaya hidup sehat ya. Iya sih, iya juga. Bener memang sih. Iya. Tapi kan ada istirahat juga gitu kan. Ada istirahat. Terus mengelola emosi lah itu. Enggak jauh sih gimana kita ngelola si stres itu ya. Kadang itu yang bikin gak sehat soalnya ya. Udah makannya sehat tapi pikirannya yang kurang sehat. Jadi ya kita coba semuanya lah ya, karena memang tuh katanya suka ini timbal balik terus kan, gara-gara kita makan gak sehat jadi bawaannya stres gitu kan, jadi bawaannya stres akhirnya jadi pada ngemil yang kurang sehat juga gitu. Terus kadang-kadang istirahatnya terganggu lingkaran gitu lingkarannya di situ. Tapi emang kita sekarang jauh lebih stres ya daripada zaman dulu. Kok kayaknya zaman dulu nggak ada tuh yang sampai harus ikut kelas lah, harus inilah gitu. Ada sampai sekarang ada tuh kan kelas buat tidur gitu kan, jadi orang buat gitu, jadi buat tidur siang aja harus kelas. Dulu saya mah pengen. Iya. Karena mungkin sekarang ya kalau lihat banyak banget kan informasi yang gampang kita terima gitu. Iya. Mau sadar kita mau mencari informasi itu atau nggak sadar pun bisa. Melintas di semua kita gitu. Terima aja itu kan. Mungkin secara nggak sadar kita mungkin merasanya ya nggak dipikirin, padahal itu kepikiran gitu, tersimpan gitu. Tersimpan itu yang mungkin jadinya jadi beban tersendiri gitu. Jadi kok tiba-tiba stres aja gitu, nggak tahu apa gitu. Jadi kapasitas otak dan mental kita kayaknya emang belum siap untuk ledakan informasi sebanyak itu kayaknya gitu. Mungkin aja. Mungkin aja. Lalu tiap orang kan beda-beda. Lalu sendiri kan di yoga kan diajarin juga tuh kan mengelola dan mengenali emosi itu kan gitu. Nah, lu ngerasa sendiri memang tekanannya memang beda ya dengan di zaman digital sekarang berarti. Kebetulan saya agak jarang mengakses medsos, bahkan udah tutup Instagram. Wah, Anda yogi sekali. Lebih kepada kayak sedang merasa tidak perlu aja gitu. Jadi ya udahlah. Oh, bisa ya ada orang merasa nggak perlu medsos ya? Iya bisa, ternyata ada. Oh iya juga, ternyata ada juga. Iya maksudnya ya medsosnya YouTube gitu. Oh iya. YouTube perlu sih hiburan sebagai juga. Hiburan dan channel yang terkontrol ya, yang sudah biasa kamu tonton atau biasanya ikut algoritma aja? Biasanya keluar algoritmanya kan yang kita tonton dong, itunya munculnya. Ya sih, tapi ya itu karena sekarang kan gitu kan, antara satu sisi mungkin mereka butuh rilis stres yang lebih besar ya, maksudnya mereka kayak saya nggak aja gitu. Kita butuh stres yang lebih besar, rilis stres yang lebih sering gitu, dan butuh kayaknya validasi ya, sehingga ini harus di share di timeline gitu kan, harus bikin ya pokoknya lagi makan sehat guys gitu misalnya gitu, atau lagi apa gitu. Jadi Anda positif sekali. Saya ini ada mau julid enggak juga. Ya maksudnya ya nggak tahu kan, maksudnya motivasinya tiap orang
Iya sih, ya. Harus. Misalnya dia lari tuh kan. Jadi tiap minggu diupdate tuh kan. Kan biasanya kan kalau ngejar kayak kilometernya nambah atau kecepatan nambah atau waktunya nambah gitu kan. Jadi di share tuh biasanya kan. Saya sudah sampai 6 kilometer hari ini guys gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Atau mungkin membagikan kebahagiaan. Iya bisa jadi sih ngasih motivasi orang supaya bisa itu. Dan sekarang kalau ngelihat orang yang dalam tanda petik agak obesitas lah gitu kan. Orang kan suka bilang, harus lebih sehat dong. Jangan sampai gini, jangan itu. Aduh, ya itu berat sekali ya kan. Ya. Ya, lu sendiri gimana? Kalau dari murid-murid misalnya dari orang-orang yang ikut kelas juga lu kan biasanya kan tujuannya juga gitu kan. Ada yang stress release juga kan? Ada ya, banyak juga yang stress release, pengen kurus ya gitu ya, kayak obesitas ya. Aku cukup beberapa lah ya. Ya ketemu gitu yang memang berat badannya berlebih, terus stresnya juga cukup ya yang kompleks ada gitu ya, ataupun kebetulan sebenarnya aku banyaknya muridnya tuh ibu rumah tangga yang kadang mereka sebenarnya nggak sadar mereka tuh stres sama rumah gitu ya. Ya tapi kan dikondisikan harus sudah ini ya kalau bisa. Terus ya akhirnya ikut yoga terus kayak kok enak ya gitu, santai gitu kan. Dan sorry apa tadi? Iya, kok saya jadi skip. Ya memang dialamin oleh orang-orang yang ikut kelas itu. Iya, dan mungkin kalau yang muda-muda lebih banyak ya, mereka kan akses media sosial lebih banyak. Iya. Terus tuntutan sekarang kompetisi juga lebih besar ya. Betul. Terus iya sih. Ya sama komunikasi sama orang kadang jadinya. Iya, bawaannya senggol bacok gitu ya. Ya bisa disebut lebih stres kan ya. Dan bisa. Karena memang itu kan banyak banget yang harus dipertimbangkan sekarang, terus ya gitu kan, begitu banyak isu, kadang-kadang kita salah ngomong dikit langsung bisa ini gitu ya. Bisa viral habis itu. Salah ngomong misalnya ngejek satu fandom tertentu gitu ya. Jadi bisa langsung ini gitu. Ya, saya nggak mau ntar saya kena. Gimana stresnya? Ya tapi gini ya, kalau ngembangin pola hidup sehat itu kan tadi kita bilang ada lingkarannya gitu kan, ya istirahat, exercise, dan pola makan ya, nutrisi gitu kan. Seringnya kan tadi nggak bisa ya kalau salah satu lepas gitu. Nah, kalau salah satu lepas biasanya yang lain juga ikut lose. Kalau salah satu mulai diperbaiki biasanya juga pelan-pelan yang lainnya diperbaiki gitu. Nah, kalau menurut Dian sendiri nih, gimana cara ngebangun pola hidup sehat tuh? Oke, yang pertama sih harus niat dulu ya. Iya benar sih. Segala sesuatu dimulai dari niat. Iya, karena udah tahu materinya, nggak ada niat ya, kan? Orang kadang-kadang udah cukup tahu ya sebenarnya bahwa ini boleh, ini nggak boleh, ini harusnya dilakuin gitu. Tapi jadi harus ada niat. Jadi tujuan yang jelas lah ya maksudnya. Terus yang pertama sih kalau aku sih memang ya kita olahraga dulu lah, dulu. Jadi mulai dari fisik exercise ya. Aku sih olahraga dulu gitu ya. Karena kadang stres terus kita diem tuh, stres itu kan kerekam ya di badan. Oke. Nah itu kalau kita gerak. Jadi membuat kita larut ya kalau kita diemin aja. Nah, jadi saat kita gerak, ya apapun lah geraknya, mau olahraga, lari, yoga, sepeda, apapun senam, aerobik, ya mana yang cocok lah ya. Ya apapun lah itu ya. Gerak aja dulu, itu yang bantu badan kita kan lepasin minimal rasa tegang. Oke. Ya karena kalau stres kan di badan mulai kaku ya. Pundaknya terasa kaku. Iya, nah kan olahraga ini ngebantu lah untuk ngelepasin tegang-tegang di otot dan itu kan kalau berkelanjutan dan kita diem aja gitu, itu kan bertumpuk ya. Ya, jadi kita malah jadi susah tidur, tapi bawaannya pengen lemes aja gitu. Makannya jadi makin gitu. Itu terus ya perlu setelah olahraga, biasanya kalau udah olahraga itu pola istirahatnya itu lebih membaik sih, betul. Biasanya lebih membaik karena kan yaitu otot-otot yang tegang mulai santai, pikiran ya kan katanya berhubungan dengan hormon-hormon itulah ada gitu. Dopamin, oksitoksin dan yang lain-lain keluar. Itulah ya Bang ya. Itu kan mulai jadi istirahatnya pun mulai lebih enak gitu. Nah, kalau udah mulai gitu pasti itu menurutku ya otomatis pola makan pun mengikuti gitu ya. Oke. Karena kadang kita stres tuh jadinya makannya banyak. Bisa karena suka ngemil jadinya. Iya, karena
yang harus diselesaikannya tuh nggak diselesaikan. Jadi kita mencari kompensasinya jadi makan. Kompensasinya jadi makan. Gitu. Iya. Jadi ya itu mengikuti lah menurutku ya, maksudnya dari pengalamanku sih ya pola makannya jadi ngikut gitu. Oke. Jadi mulai dari exercise dulu ya. Iya, Ya bener sih, aku juga ngalamin hal yang sama sih sebenarnya gitu. Jadi kalau aku kan exercise-nya lebih ke cardio sama weight training kan kalau itu. Ya, itu juga baru nyadar setelah usia 30-an gitu kan. Ya karena momennya waktu itu minimal jadi sekarang sudah action dong. Iya sih. Jadi memang terasa sih istirahat terutama yang paling terasa. Jadi lebih itu kan baru mulai. Tapi memang makan tuh agak sulit karena kan makan sehat tuh kan kadang-kadang dan beberapa harus mengurangi garam, gula dan ini ya dan lemak ya. Itu kan sesuatu yang susah ditawar kalau makan. Ya, betul. Ya walaupun sebenarnya kita nggak harus sampai clean banget ya. Tapi kan sebenarnya butuh dikurangin kan. Terutama garam tuh. Itu kan paling iya banget. Tapi ya itu sih pelan-pelan sebenarnya akhirnya jadi terbiasa sih. Iya dan ya itu jadi terbiasa sih. Maksudnya kalau ya jangan jadi program ini ya. dan jangan dijadikan itu sebagai apa ya? Apa tuh kayak target prestasi atau Iya, apa jadi, gitu ya. jadi jalaninnya kan kalau kita kayak terlalu apa ya ambisius ambisius gitu. Pokoknya harus turun 30 kilo. Gitu. Kan kita stresnya ya. Iya. Jadi kayak balik lagi ke yang pertama kan. Iya, betul. Kadang-kadang suka ada yang kayak gitu. Dia kan mulai dengan kardio dulu misalnya dia lari dan apa segala macam. Tapi kok seminggu belum tambah kurus gitu kan langsung. Katanya hirup angin udara aja. Iya. Padahal kan kayak misalnya kalau dia weight training misalnya kan, dia tuh sebenarnya di 2 minggu awal pasti nambah beratnya karena kan ya kan minum air jadi banyak kan jadi ototnya itu. Jadi nambah, tapi kan kadang jadi stres kan kok nggak tambah kurus gitu kan karena nggak timbangan gitu. Nah ya dan catatan juga sih kalau yang biasanya udah olahraga sebenarnya berat badan tuh nggak patokan. Iya betul karena kan massa otot bisa nambah. Iya betul. walaupun ya itu timbangannya naik kan badannya ngecil gitu. Iya bisa jadi gitu. Lemaknya menyusut lah paling enggak yang gitu. lemaknya segini 5 kilo kan sekarang 5 kilonya jadi segini kan. Iya betul sih. Tapi kadang-kadang orang suka gitu kan karena targetnya kurus, targetnya berat turun. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita bilang tadi berarti ini ya. Kalau kurus juga. Iya sih, nggak boleh. Kurus orang yang kurus pengen gendut gitu ya. Jadi sebenarnya itu lingkaran lagi. Ya makanya tadi kalau yang Dian bilang kan sebenarnya harusnya jadi habit ya. Jadi seperti kita gosok gigi, mandi, ya olahraga jadi harusnya seperti itu kan. Jadi seperti yang kita jalan sehari. Jadi kalau kita nggak ngelakuin jadi rasanya kayak ada yang kurang. Bukan supaya kita jadi kurus atau supaya kita jadi cakep atau supaya bodinya bagus ya. Walaupun itu ada efeknya mungkin ya nanti gitu. Kalau kayak di yoga kan ngejarnya banyak ya. Ada yang ke body balance, ada yang postur, ada yang ini gitu. Kalau yang di weight training kan mungkin lebih ke arah otot kan, bentuk otot. Kalau yang cardio mungkin ke kerja jantung dan pernapasan gitu. Jadi ya macam-macam sih sebenarnya tergantung apa yang mau dicoba ya. Saya diajari. Enggak. Kan Anda sudah jadi ini. Gitu. Ya itu sih. Nah terus gimana tuh? Mulai tadi kalau berarti mulai dari olahraga ya? Kalau nyaraninnya mulai dari olahraga. Kalau aku sih ya. Jadi aktivitas fisik dulu ya. Fisik dulu lah. Iya sih. Ada cara lain nggak sih supaya kita bisa lebih ini karena kan gitu karena kecenderungannya tadi ya bener kalau kita jadi habit sebenarnya harusnya nggak usah terlalu banyak diambisikan untuk di share gitu ya jadi ya boleh sih share ya untuk menyemangati yang lain ayo teman-teman sobat-sobat gendutku misalnya. Enggak. Saya juga masih ini kok. Saya juga. Dada sobat buncitku misalnya gitu. Enggak lah. Tapi yang harusnya diperhatiin lagi apa sih kalau untuk kayak gini? Setelah misalnya udah olahraga, udah mulai itu. Berarti stres manajemen atau gimana? Ya, stres manajemen ya. Maksudnya kalau ya mungkin nggak tahu ya kalau di olahraga lain stres manajemennya tuh seperti apa? Kalau di yoga gimana? Kalau di yoga kan memang diajarin gitu diajarin gitu. Ini promo nih, jangan ikut training, ikut yoga gitu. Diajarin gitu. Jadi kalau di yoga kan emang kita kenapa? Belajar lah ya untuk mengenali emosi-emosi itu kan. Nah, ya kalau perlu dicatat gitu ya, kalau lagi stresnya dari 1 sampai 10 stresnya berapa? Oke, itu karena kecewa atau karena putus asa atau karena macam-macam. Banyak jenisnya emosi itu ditulis lah kalau perlu gitu ya. Kalau masih kesulitan. Terus dan belajar sadar aja kalau lagi ya maksudnya itu karena jangan disanggali ya emosi itu. Iya karena kadang kita
merasa selalu baik-baik saja, tidak stres. Maksudnya karena dikondisikan begitu kan, kayak tadi yang cerita tentang apa yang belajar kan mereka ibu-ibu yang harus setiap hari harus selalu kelihatan tidak stres ya, harus siap ini gitu. Jadi memang jadi kayak ya itu harus style begitu. Ya, harus ya belajar lah, ini mah bareng-bareng ya belajar juga. Belajar ngenalin dulu lah emosi stres itu karena apa gitu. Terus kalau udah ketahuan yang diselesaikan ya akarnya gitu. Ya betul sih memang. Gitu. Ya memang tidak mudah dong. Lebih mudah untuk menghindarinya dengan cara mengekspos kita baik gitu. Ya usaha lah minimal ada usaha lah ya. Daripada sibuk dengan akar masalah, udah yang penting kelihatan kalau aku lagi sehat nih. Gimana? Langsung diekspos. Share apa aja seminggu ke belakang. Udah makanan sehat, udah ini. Enggak lah ya. Oke. Tapi ya itu obrolan kita. Menjawab nggak tapi? Menjawab sih, karena kan emang apa ya, itu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kita tampilin ya, maksudnya. Jauh lebih penting bahwa kita tahu bahwa di diri kita ada sejumlah emosi ini dan itu yang perlu kita deal with it gitu kan. Jadi kan kita nggak harus seperti itu. Jangan-jangan kan tadi sebilang kompensasinya gara-gara ini jadinya kita harus gitu. Tapi kita nggak menyindir teman-teman ya. Kita nggak ngerasa saya sendiri. Saya gitu ya. Ada beberapa orang sendiri. Tapi sekarang udah nggak share-share lagi ya. Memang dari dulu jarang share aja. Bagus. Oke, itu mungkin tips juga buat kawan-kawan milenial yang pengen ini ya, mulai untuk mencoba pola hidup sehat. Sebenarnya bisa banyak variasi ya, jadi nggak satu pola. Dan sebenarnya ada nggak sih cara untuk nemuin pola yang khusus gitu, yang cocok buat aku misalnya gitu? Cobain aja dulu semua pola ya, karena setiap orang tuh beda gitu. Jadi nanti waduh banyak tuh, yoga aja jenisnya banyak tuh ada. Ya aku dulu gitu. Oh gitu. Sebelum ketemu akhirnya yoga, aku Zumba. Oh sempat Zumba. Sepedahan, lari gitu. Ya karena ya kalau nggak dicoba, iya sih ya. Tahu rasanya dari mana. Tapi bisa nggak sih buat lebih itu memperingkas eksperimen? Oke, mungkin kalau orang yang kita balik lagi ya, lihat diri kita, kecenderungannya orangnya lebih aktif nggak? Oke. Nah, misalnya, aku ternyata aktif nih, aktif banget. Biasanya memang olahraganya yang lebih aktif, entah itu weight training atau yang lari, pokoknya ya bergeraknya sangat dinamis lah. Oke. Olahraga permainan mungkin ya, basket bisa, atau badminton. Atau yang suka gitu. kompetisi ya, olahraganya itu gitu yang. Nah, mungkin kalau yang agak slow gitu ya, apalagi mungkin yang udah usianya agak uzur. Sepuh. Ya dipilih yang tidak terlalu memberatkan gitu. Jadi ya dilihat lagi dirinya sendiri seperti apa gitu. Iya. Iya benar. Kalau teman-teman di atas 30-an memang disarankan sih fokusnya bukan olahraga permainan ya. Jadi bukan olahraga yang geraknya tiba-tiba gitu kayak badminton atau kayak mungkin yang lebih teratur kayak lari. Weight training juga masih lebih teratur sih ya. Nah, yoga atau itu mungkin jadi lebih ini ya, lebih bagus. Buat teman-teman yang ada masalah sama postur mungkin nggak bisa langsung weight training, bisa jadi kan. Bisa jadi mungkin ikut yoga dulu kali ya. Dan sebenarnya nggak masalah juga dikombinasi olahraga. Iya, betul. Masalah gitu. Nggak harus fanatik ke satu ya gitu ya. Betul. Apapun yang berlebihan dan fanatik kan nggak bagus ya. Betul. Masuk fanbase-nya. Oke, itu jadi mungkin ya untuk ini. Terus tadi yang kalau stresnya lebih ke arah mengelola emosi ya gitu. Terus kalau makanan berarti? Makanan cobalah yang organik. Oh, mahal. Nggak harus yang organik berlabel organik, maksudnya nggak. Masak sendiri mungkin lebih jadi pilihan ya. Atau nggak perlu diproses terlalu banyak betul. Makanan kemasan yang ya itu maksudnya organiknya di situ ya, bukan dengan label di supermarket organik gitu sih. Iya, jadi yang lebih ini ya. Dan mungkin kayaknya perlu ini juga ya. Jadi tidak terlalu fanatik sama rasa ya kayaknya. Kadang-kadang orang kalau udah demen banget sama yang asin sama pedes itu baal, jadi nggak bisa dikontrol lagi gitu. Dan sebenarnya kalau lama-lama mah biasa kok. Kurangin misalnya tadinya garamnya sesendok gitu ya, atau biasanya ya kalau perempuan tuh kan suka banget pedes gitu. Nah itu kan sebenarnya ya bisa jadi nggak bagus juga gitu kan. Ya kurangin lah sedikit-sedikit. Kalau langsung ya itu badannya stres, kaget, pikirannya pun jadinya teman stres. saya waktu itu pernah ngurangin dari nasi langsung ganti ke kentang dalam waktu seminggu gitu. Pingsan dia. Ya ngulang lagi gitu, menurutku malah ya. Jadi kayak itu tadi harusnya jangan jadi program ya. Kalau bisa kalau kita netapin diet atau exercise atau pola istirahat itu jadi sesuatu yang rutin akan kita jalani gitu. Jadi bukan yang sekedar supaya kita kurus dalam waktu berapa ini. Itu gitu kayak itu dibuatnya seumur hidup lah gitu. Jadi seumur hidup. Dan mungkin aku tambahan. Apa tuh?
coba itu hidup organik itu ya, Ah. berhubungan juga. Coba untuk sering ya jalan kaki bisa sehari ya mungkin 15-20 3,5 jam di tempat yang Lebih dekat sama alam gitu maksudnya, pepohonan, telapak ada kaki ini, kita menyentuh menginjak tanah ya, gitu ya, betul. itu kan membantu kita ya, minimal kita stresnya rilis lah. Tapi habis itu Terus cuci ya, mata lebih santai gitu kan. habis itu cuci kaki yang tercacingan soalnya kalau enggak. Tapi benar itu memang penting, lebih dekat sama alam ya, itu sesuatu yang mungkin ya karena kita kan berasal dari sana ya. Karena kan gitu. kita terhubung semuanya kan. Ini yoganya masuk kalau ini. Usaha tetap ya. Thank you Dian, nanti mungkin abis ini ada yang mau ngambil kelas yoganya setelahnya gitu ya. Makasih banget buat Dian udah ngobrol di sini, buat juga teman-teman yang udah nyimak. Kita dari Pivot Cafe di Jalan Cikutra Bandung, singgah kapan-kapan di sini juga ya gitu. Terus juga kapan-kapan kita mau coba pola hidup yang lebih sehat lagi buat kita semua gitu kan. Bukan cuma sekedar gaya-gayaan tapi gitu ya, bukan cuma buat di post di Instagram tapi di post di Facebook ya sama aja gitu ya. Enggak, tapi kita berharap supaya bisa lebih santai dan bisa lebih menghadapi stres yang ternyata bener ya, memang makin parah di zaman sekarang gitu ya. Jadi kita butuh stress release yang cara yang berbeda. Itu aja dari kita. Salam teman-teman vokal, sampai jumpa lagi.